Kakak belum. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Gimana paginya? Udah pada sarapan belum? Udah. Ada yang udah, ada yang belum. Kenapa belum sarapan? Coba Kakak tanya tadi siapa yang belum sarapan. Nanti habis sekolah minggu. Oh, habis sekolah minggu ya baru sarapan. Kakak pikir skip sarapannya. Oke, Iya, pinter nih. Iya, pinter prioritas. Ya, tetap harus prioritasin sekolah minggu ya adik-adik. Nah, adik-adik kita akan memulai ibadah kita untuk pagi hari ini. Kakak share screen dulu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita untuk pagi hari ini, kakak ajak adik-adik semua untuk kita tenangkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik kakak persilakan untuk saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyi lagu memuji nama Tuhan. Untuk itu kakak ajak adik-adik semua untuk kita menyanyi dari lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah menyertai adik-adik semua di sini Bapa dalam istirahat mereka tadi malam. Hingga pada pagi hari ini dapat bangun dengan semangat yang baru untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Bapak, kiranya Engkau berkati jalan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar kiranya dapat berjalan dengan baik, dan juga Tuhan yang berkati adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan, yang nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, agar kiranya firman yang nanti adik-adik dengar dapat mereka terima dengan baik, dan dapat dilakukan di kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik yang mungkin sedang dalam
perjalanan untuk join dari Zoom ini, kiranya Tuhan juga berkati agar mereka dapat join dengan koneksi dan sinyal yang bagus ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini nanti kan minggu-minggu sebelumnya kita belajar ya tentang banyak hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan. Nah, hari ini tuh kita akan belajar lagi tentang satu hakim lagi. Kemarin ada yang lihat nggak di poster yang di-share? Kita akan belajar tentang siapa ya hari ini hakimnya? Ada yang tahu? Yang berkemauan kuat. Iya, kita akan belajar tentang Gideon, hakim yang berkemauan kuat. Nah, siapa di sini? Maksudnya berkemauan kuat tuh ini ya, tidak menyerah, tidak pantang mundur, dan dia berani. Di sini adik-adik berani nggak? Pemberani nggak? Siapa di sini yang pemberani? Coba angkat tangan. Semua pemberani ya, karena kita ini semua adalah anak-anak Tuhan, dan di mana kita itu harus berani dan tidak takut untuk melawan musuh. Sama seperti lagu nanti akan kita nyanyikan nih. Kita akan menyanyi lagu Saya Laskar Kristus yang menunjukkan kalau kita pemberani, kita tidak takut melawan musuh karena Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Oke, kita akan menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Jangan digoyang. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang nanti adik-adik bisa minta tolong papa sama mama untuk ditransfer ke rekening gereja. Untuk itu, sebentar kakak share screen lagi. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Untuk doa persembahan dan doa berkat ada Kakak Pendeta Iren ya Kak? Nggak ada ya Kak? Belum ada. Kak Grace on cam nggak? Kak Grace, KGP
Boleh Kak GT untuk doa persembahan dan doa berkat Kak? On kan Kak, Kak GP? Iya on cam KG. Mute. Udah kebuka. Adik-adik dan kakak sekalian dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita akan berdoa juga buat firman yang akan kita dengar, dan kita akan menerima berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berikan persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami agar supaya persembahan ini boleh berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu di surga. Berkati orang tua kami ya Bapa yang sudah memberikan persembahan ini. Berkati mereka dalam pekerjaannya maupun di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Kami juga berdoa Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami agar supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan terlebih daripada itu kami boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari Kak Susan maupun Kak Mary, semuanya itu berasal daripada-Mu saja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita fokus pada Tuhan, kita mau menerima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik, menyertai kakak sekolah minggu, menyertai orang tua, keluarga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak G. Adik-adik, kita akan mulai masuk ke masing-masing. Nanti yang kelas kecil akan ikut dengan Kak Mary dan kelas besar akan ikut dengan Kak Susan. Nah, untuk itu dipersilakan Kak Tata untuk bisa membagi ke dalam breakout room. Oke, kita breakout ya adik-adik. Sudah? Atau udah pindah semua? Sudah, Kak? Oke. Shalom adik-adik, selamat pagi. Salam Kak Susan. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Semua yang ambil sikap untuk berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh ada sebagaimana kami ada di hari yang baru ini dengan tubuh jasmani yang sehat kuat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Tuhan, saat ini kami mau persiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman Tuhan. Tuhan layakan kami, Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami pengertian, supaya kami boleh paham setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Buat
hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan pakai sudut dan kehendak Tuhan, biar hamba juga boleh berkata-kata dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh adik-adik semuanya. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Kak Bunga atau Kak Priska, tolong take out aku dari post aja deh. Soalnya suka masuk yang invite itu. Karena aku nggak share screen gitu. Jadi ya, Kak. Nah, adik-adik, kita mau review sedikit nih tentang materi kita minggu-minggu sebelumnya. Bisa di-unmute semuanya. Nah, setelah Yosua meninggal, bangsa Israel dipimpin oleh jabatannya apa? Hakim. Hakim, betul. Nah, sayangnya bangsa Israel itu tidak menepati janji untuk tetap menyembah Allah. Berulang-ulang kali bangsa Israel itu menyembah apa? Berhala. Nah, dan setiap kali mereka jatuh dalam penyembahan berhala, apa yang terjadi? Mereka diserang. Dijajah, ditindas oleh bangsa lain. Tuhan izinkan mereka mengalami penindasan oleh bangsa lain. Nah, selama sebulan ini kita belajar tentang hakim yang memimpin bangsa Israel, yang tugas utamanya adalah untuk menyadarkan dan membebaskan bangsa Israel. Nah, masih apa aja dari minggu yang pertama? Kita belajar tentang hakim siapa? Ehud, Siapa? Yang pertama siapa? Otniel, Otniel. Dari Otniel kita belajar tentang apa? Tegas, Tegas. Oke. Di minggu yang kedua kita belajar tentang siapa? Ehud, Ehud. Kita belajar tentang apa dari Ehud? Cerdik ya, Kak? Betul. Dia seorang hakim yang beriman dan cerdik. Nah, di minggu yang ketiga, minggu kemarin, kita belajar tentang hakim siapa? Deborah, Hakim Deborah, Deborah. Kita belajar tentang apa dari hakim Deborah? berani dan bijaksana, Oh, berani, meskipun dia seorang wanita, satu-satunya hakim wanita, tapi dia sangat diri, tidak menyombongkan diri. Dia sangat mempercayai Allah, bahwa Allah akan menolong dia. Nah, minggu lalu ada ayat hafalan nggak ya? Ada yang angguk-angguk, ada yang geleng-geleng, ada atau tidak? Hah? Ada yang hafal ayat hafalannya? Ada yang ingat ayatnya? Nggak ada yang ingat. Jonathan angkat tangan, Kak, itu. Oh, Jonathan angkat tangan. Iya. Silakan, Jonathan. Kakak tolong dibantu ya, aku nggak bisa ngelihat satu-satu nama. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Benar nggak, Kak Piska? Bener, Kak. Benar. Ada lagi yang hafal ayat hafalannya? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya.
Berarti minggu ini yang bisa menghafal adalah Jonathan. Dicatat ya, Kak. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hakim yang keempat. Ada yang sudah tahu? Siapa? Gideon, Kak. Gideon. Kita mau belajar tentang Gideon yang adalah hakim yang berkemauan. Silakan kita mau saksikan sama-sama video tentang Gideon dulu ya. Tuhan menolong Gideon. Karena menyembah patung, Israel kalah perang, negerinya dikuasai bangsa Midian selama 7 tahun. Lalu bangsa Israel minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan memilih Gideon sebagai pemimpin perang. Gideon mengumpulkan 32.000 pasukan, tetapi Tuhan memerintahkan agar dipilih lagi yang berani. Gideon berteriak kepada pasukannya, "Siapa yang takut berperang? Silahkan pulang." Lalu pulanglah 22.000 pasukan yang penakut, kemudian pasukannya sisa 10.000 yang berani. Tuhan berfirman pasukannya masih terlalu banyak, Gideon harus memilih lagi pasukannya. Tuhan memerintahkan agar Gideon membawa pasukannya untuk minum air. Pasukan yang minum air sambil menjilat seperti anjing ada 9.700 orang dan mereka tidak dipilih lalu pulang. Tetapi pasukan yang berlutut minum air pakai tangan ada 300 orang dan mereka dipilih untuk berperang. Sekarang, Gideon hanya mempunyai 300 pasukan yang gagah berani. Nah, itu videonya. Ada yang ingat bangsa Israel ditindas oleh bangsa apa tadi? Midian, Kak. Midian. Selama berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Hah? 7 bulan. 7 tahun. Oh, 7 tahun. Kakak salah dengar, sorry. Nah, si bangsa Midian ini tuh adalah bangsa yang sangat besar, jumlah mereka sangat banyak. Mereka merampas hasil panen dan mencuri ternak dari bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ketakutan dan mereka harus menyingkir ke gunung-gunung dan ke gua-gua untuk bersembunyi. Nah, bandelnya bangsa Israel nih, jatuh lagi, bertobat lagi, jatuh lagi, bertobat lagi. Tetapi karena Tuhan mengasihi mereka, setiap kali mereka berseru memohon pertolongan Tuhan, nah, kali ini Tuhan memilih siapa? Untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan memilih Gideon untuk menolong bangsa Israel. Nah, si Gideon ini, selain dia berkemauan kuat, dia juga sangat taat kepada Tuhan. Ketika dia dipilih oleh Tuhan, maka pada malam itu juga, Tuhan perintahkan untuk meruntuhkan mezbah Baal, untuk menghancurkan tiang berhala, dan kemudian diganti mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dengan taat, Gideon melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, terus tadi kita saksikan juga di video, persiapan yang dilakukan oleh Gideon dalam menghadapi tentara bangsa Midian. Apa yang dia lakukan? Menyuruh orang yang tidak berani pulang, Kak. Dia memilih prajuritnya yang terpilih ada berapa orang? Yang berani. No, yang dipilih oleh Gideon berapa orang? 100. 32.000, Kak.
32.000. 32.000 orang. Tetapi kemudian Tuhan minta untuk diseleksi sampai tinggal berapa? 300 orang saja. Kok bisa? Bukannya kita kalau berperang semakin banyak, semakin besar kemungkinan kita untuk menang. Kok malah dikurang-kurangin? Ada yang tahu kenapa? Enggak. Enggak. Kalau banyak tapi penakut nanti kan kabur juga, percuma. Kalau banyak tapi penakut, kabur juga. Betul. Tetapi maksud dan tujuan Tuhan untuk mengurangi hingga tersisa 300 orang saja, itu adalah supaya kalau Gideon dan pasukan yang mengalami kemenangan, mereka tidak sombong, tidak memegahkan diri. Oh, ini karena kemampuan kita. Tapi mereka percaya bahwa itu semua hanyalah karena kemurahan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan kemenangan. Nah, kita mau baca sama-sama ayat firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim pasal 8. Semuanya siapkan. Balik ke screen 1 aja, Kapi. Ya. Sudah dapat semuanya? Hakim-Hakim pasal 8, ayat 4 sampai 21. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, Sudah, Kak. Kak Bunga tolong pilih 2 ayat, Kak. Tambahkan pan bisa. Sih ada pan. Ada banyak, ada banyak. Bisa. Kak Bunga. Apa? Ya, Kak. Oh, ya udah. Ini Kak Bunga. Ya, Kak. Tolong tunjuk anak, ganti-gantian 1 orang 2 ayat, Kak, untuk bacain firman Tuhannya. Oke, Kak. boleh. Nanti kan. Coba untuk udah dibuka semua belum adik-adik? Sudah, Kak. Oke. Untuk 2 ayat yang pertama akan dibaca oleh Angela. Setelah itu dilanjutkan oleh Joshua. 2 ayat ya. Kak Bunga, nanti kakak sebut nama anak langsung dibaca, sebut nama anak dibaca gitu, Oke, aja, Kak. Biar Oke, langsung. Oke. Silahkan, Ya, silakan, untuk yang pertama Angela. Angela. Orang Midian dikalahkan, raja-raja dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmunah, raja-raja Midian. Joshua. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebah dan Salmunah itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmunah ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang gurun, dan onak. Oke, selanjutnya Putri. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Oke, selanjutnya Friska.
Sementara itu, Zeba dan Salmuna ada di Karpo bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyak tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjata pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur. Noba dan Yokbeha lalu memukul kepala tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Selanjutnya, Jonah. Ada Jonah? Oke, sepertinya tidak ada. Selanjutnya dibacakan oleh Keiko. Ayat 12. Zeba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zeba dan Salmuna. Sedang seluruh tentara itu diceraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Selanjutnya, Rafael. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuda dari Edan, para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon berkata kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Zeba dan Salmuna yang karena kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Zeba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu? Oke. Selanjutnya, Enzo. Ayat berapa tadi? 16. Ayat 16. 16. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga mereka menara Panuel dirobohkan dan dibunuhnya. Oke, selanjutnya Olivia. Kemudian bertanyalah ia kepada Zeba dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Oke, 2 ayat terakhir akan dibaca oleh siapa ya? Ieng. Ada Ieng? Ieng bukannya kelas kecil? Daniel? Oh, kelas kecil ya? Oke, boleh. Jonathan. Daniel yang lain kayaknya itu. Jonathan. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab
ia masih muda. Lalu kata Zebah dan Salmuna, bangunlah engkau berdiri dan peranglah kami sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon dibunuhnya Zebah dan Salmuna. Kemudian diambil bulan-bulan yang ada pada leher unta mereka. Nah, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat tadi sisa berapa pasukan prajuritnya Gideon? 300. 300 orang. Nah, slide yang ketiga, Kak Pista. Mereka siap-siap nih untuk menghadapi Tuhan pasukan, menolong Gideon. untuk menghadapi tentara Midian. Apa yang mereka lakukan? Mereka dibekali dengan trompet tanduk, kendi besar, dan obor. Masing-masing dibekali dengan apa aja? Trompet tanduk, obor. Nah, terus apa yang mereka lakukan? Mereka bergerak untuk menyerbu tentara Midian yang sedang berkemah. Nah, Gideon menyuruh mereka melakukan seperti apa yang dia lakukan, yaitu untuk meniup trompetnya, menghancurkan kendinya, dan mengayunkan obor. Lalu mereka berteriak, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Dan mereka melakukan tepat seperti apa yang Gideon perintahkan. Nah, apa yang terjadi? Next, mereka menyerbu tentara Midian. Dan tentara Midian terkejut dan mereka lari terpencar ke segala arah. Bahkan karena keadaan yang sangat kacau, Tuhan membuat mereka saling menyerang antar sesama tentara Midian. Jadi Tuhan membuat mereka saling menyerang satu dengan yang lainnya, membuat mereka menjadi sangat kacau. Next. Nah, jalur pelarian Raja Midian, Zebah, dan Salmuna beserta tentaranya. Mereka lari ke arah apa tadi? Yang ada di bacaan, mereka melewati kota Sukot, Penuel, dan mereka berkemah di Karko. Dalam perjalanan untuk mengejar raja-raja Midian dan tentaranya ini, Gideon dan tentaranya tuh melewati daerah Sukat dan Penuel. Mereka berada dalam keadaan yang sangat kelelahan sehingga Gideon meminta tolong kepada orang-orang di kota itu untuk memberikan makanan bagi tentaranya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka malah diejek. Mereka ditolak. Tetapi Gideon, apa yang Gideon lakukan? Gideon tidak menyerah. Dia tetap melanjutkan perjalanannya untuk mengejar raja-raja bangsa Midian. Oke, ketika bangsa Midian dan tentaranya yang tersisa itu merasa mereka sudah aman, mereka membangun kemah di daerah Karkor. Dan apa yang terjadi? Waktu itu tentaranya tinggal 15.000 tentara. Mereka berpikir mereka sudah aman. Tetapi mereka ternyata malah diserang oleh Gideon dan prajuritnya, sehingga kembali lagi tentara Midian tercerai-berai. Mereka lari ketakutan. Mereka mengalami kekalahan. Nah,
setelah Gideon dan pasukannya mengalahkan tentara Midian dan menawan raja-raja Midian, yaitu Seba dan Salmuna, maka Gideon kembali dan dia menghukum tua-tua kota Sukot dan menghancurkan kota Penuel seperti apa yang sudah dia katakan, bahwa jika Tuhan memberikan kemenangan bagi Gideon dan prajuritnya, maka dia akan menghukum tua-tua kota Sukot dan menghancurkan kota Penuel karena mereka tidak membantu tapi mereka mengintip dan mengolok-olok Gideon. Nah, sampai di sini ceritanya. Hold dulu, Kak. Nah, kita mau belajar tentang Gideon ini apa tadi? Tentang apa? Sifat dari Gideon? Berani. Berani. Terus dia tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Dia mempunyai kemauan yang kuat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada yang mau sharing? Mungkin ada yang pernah mengalami tunggu, kita masuk di pokok pengajaran yang pertama. Next, Kak. Tentang Tuhan menyertai orang yang dipilihnya. Nah, orang yang dipilih akan Tuhan sertai. Siapa sih orang yang dipilih oleh Tuhan? Kalau dulu, yang dipilih oleh Tuhan itu adalah bangsa Israel. Kemudian dari tengah-tengah bangsa Israel dipilih juga Gideon, seorang yang sangat taat dan berkemauan kuat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau sekarang nih, orang pilihan Tuhan itu siapa sih? Gideon. Ada yang bisa jawab? Kalau sekarang nih, zaman now, sekarang. Siapa sih orang pilihan? Hah? Orang pilihan Tuhan? Kita? Ya, kalau dulu bangsa Israel dipilih Tuhan, walaupun apa yang dia lakukan adalah yang jahat di mata Tuhan, tapi karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menyatakan kasih kepada mereka, Tuhan menolong mereka lewat Gideon. Nah, orang-orang pilihan Tuhan zaman now itu siapa? Ya, mama, papa, oma, opa, kakak, adik, kita semua. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ingat ya, orang-orang pilihan Tuhan yang sekarang adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, lebih khusus lagi kita mau tentang di sekolah minggu nih. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk orang-orang yang dipilihnya? Tadi kakak udah bilang, waktu dulu bangsa Israel, karena adalah orang yang dipilih, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka. Itu juga yang Tuhan lakukan kepada kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan Yesus menyertai kita. Lewat apa? Bagaimana caranya? Lewat doa. Ya, dengan cara apa Tuhan menyertai orang yang dipilihnya itu? Berdoa, Kak. Berdoa. Masih kurang tepat. Dengan cara apa Tuhan menyertai orang yang dipilihnya? Berarti ini pekerjaan yang Tuhan lakukan untuk orang yang dipilih, untuk kita. Bagaimana cara Tuhan menyertai kita sekarang ini? Beribadah. Beriman ya, Kak? Tuhan menyertai. Berarti apa yang Tuhan lakukan? Cara Tuhan, bukan cara kita. Bedanya apa tuh bersama nggak itu? Next. Beda lah, Pak. Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang menjaga kita. Roh Kudus taruh Tuhan dalam kita,
menjaga kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Nah, next Kak. Pelajaran yang kedua yang kita dapat adalah Tuhan memberkati orang yang berkemauan kuat untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi, meskipun kita mengalami kelelahan fisik, seperti Gideon tadi, dia merasa sangat lelah, kemudian ada banyak hambatan, ada banyak rintangan, tapi ketika kita mau memiliki kemauan kuat untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Nah, kemauan kuat kakak bilang tadi apa? Berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan perintah Tuhan. Kemauan kuat itu apa? Berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan perintah Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi, ketika kita punya kemauan kuat untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kemudian kita berkemauan kuat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kita mempunyai kemauan yang kuat untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan bilang kita akan diberikan kemenangan untuk segala persoalan kita. Nah, ada yang mau sharing? Sudah pernah punya pengalaman menang atas persoalan karena kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan? Ada? Yang mau sharing pengalamannya? Kak, aku tergoda nih ketika ulangan kemarin untuk nyontek, tapi karena aku tahu bahwa Tuhan bilang itu nggak boleh, aku mau taat untuk melakukan firman, jadi aku nggak nyontek. Itu salah satu contohnya. Ketika kita berkemauan kuat untuk melakukan firman Tuhan. Ada yang mau sharing? Ada yang angkat tangan nggak, Kak Bunga? Ada Kak, boleh. Oh, langsung jawab aja. Coba adik-adik ada yang mau sharing? Kayak misalnya mau ngerjain tugas, tapi tugas susah banget sampai ngerasanya mau nyerah. Tapi karena kita mengingat Tuhan, akhirnya kita bisa melawan rasa menyerah kita, melawan rasa malas kita untuk menyelesaikan tugas. Akhirnya kita bisa mengerjakan dengan lancar deh. Nah, itu Kak Bunga udah sharing. Daniel jangan dicoret-coret ya, Dek. Nah, ada lagi yang mau share? Yang mau sharing, ada nggak nih yang kalau di sekolah nih lagi dikasih tugas apa, atau disuruh apa sama gurunya, atau disuruh sama mama papa, tapi adik-adik tidak menyerah dan terus berusaha. Ayo deh, ada yang punya pengalaman? Oh, mungkin Felix mau jawab, mungkin itu dia kode-kode sama tulisan. Felix mau jawab? Sama tulisan. Felix atau Kisha? Kisha mau sharing nggak, Kisha? Enggak. Kalau Joshua pasti nih. Joshua gimana nih pas di sekolah nih? Gimana coba? Kakak mau denger dong. Saya di sekolah ya kayak biasa aja, Kak. Biasanya itu gimana? Ya mengerjakan tugas yang dikasih guru, terus makan, belajar, udah, Kak.
Tapi ngerjainnya penuh semangat gak? Berarti kayaknya Joshua ini nih, semangat terus nih ngerjain tugasnya nih. Saat ya. Semuanya Bagus, nggak pernah berarti nggak pernah menyerah Joshua. Oke. Nah, ini kakak punya beberapa contoh. Contoh yang pertama nih, ketika kita berkomitmen mau belajar firman Tuhan. Kita punya komitmen nih, saya mau belajar firman Tuhan. Tapi keinginan daging kita, keinginan daging kita nih, yang mau senang-senang nih, ternyata, kayaknya enak nih kalau kita kumpul-kumpul sama teman, jalan-jalan, pergi main, ya kan? Mumpung pandemi level PPKM-nya udah mulai menurun nih, tempat-tempat wisata udah mulai dibuka. Kalau untuk kesenangan diri kita, yang kita pilih adalah kita mau happy sama teman-teman, happy sama keluarga. Tapi kalau kita mau taat sama firman Tuhan, yang kita lakukan adalah kita pilih sekolah minggu dulu sebelum kita melakukan hal-hal yang lain di hari Minggu. Oke, Kak. Butuh perjuangan nggak nih untuk mengorbankan kesenangan diri kita sendiri dan memperjuangkan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan? Butuh. Ada yang punya kesulitan tentang hal ini? Ada yang pernah mengalami kesulitan tentang ini? Atau semuanya udah tahu, pokoknya hari Minggu udah pasti pagi-pagi sekolah Minggu dulu? Sepakat? Keren, anak kelas besar. Oke, Neska. Contoh yang kedua. Ketika kita mau berkomitmen untuk hidup jujur. Nah, kesenangan diri kita itu apa? Tidak jujur. Jujur. Misalnya adalah kita mencuri. Pengen jajan, pengen beli ini itu, mencuri aja lebih cepet, ya kan? Daripada minta mama papa ribet, nanti ditanya lagi mau beli apa, untuk apa, ngambil aja. Kan mama papa nggak tahu ini, kalau cuma diambilin selebar aja. Tapi, kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang kita lakukan adalah tidak boleh mencuri. Terus ada satu lagi. Tidak boleh korupsi. Kak, saya bukan pejabat. Saya nggak korupsi, saya bukan koruptor. Nah, kalau kita punya waktu yang sudah diatur, jam untuk saat teduh, jam untuk belajar, jam untuk makan, jam untuk istirahat, dan kita abaikan waktu-waktu itu, kita gunakan untuk bersenang-senang, misalnya nonton atau main game, itu sudah masuk dalam korupsi. Kita menggunakan apa yang bukan seharusnya. Ya, butuh perjuangan nggak untuk mengorbankan apa yang menyenangkan diri kita dan kemudian memilih untuk melakukan firman Tuhan? Atau semua udah lolos dari sini? Nggak ada, Kak. Aku nggak pernah tergoda untuk mencuri ataupun korupsi. Iya, nggak pernah. Nggak pernah ya? Keren. Jadi, berarti adik-adik kelas besar sudah berani melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Contoh yang ketiga. Ketika kita berkomitmen untuk mengasihi saudara kita. Lakukan adalah
ngusengin saudara kita, digangguin, dipukul. Ya enggak? Ada yang kayak gitu? Gangguin saudaranya, bikin nangis saudaranya, ada enggak? Aku pernah, Kak. Siapa itu? Waktu dulu. Aku Kak Oh, Bunga. Kabung. Aku pernah Kak dulu, Kak. Kabung. Dulu pernah tergoda, Kak. Pernah tergoda ya. Terus, ada nggak yang menggerakkan dalam hati sehingga kalian berubah? Kalau bilang dulu, berarti sekarang nggak dong? Benar nggak? Enggak dong. Berarti ada yang berubah kan? Iya. Ya, nah apa yang menggerakkan kita supaya kita bisa berubah? Roh Kudus yang ada dalam hati kita mengingatkan, ya, bahwa ternyata itu bukan perbuatan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan mau kita melakukan apa? Sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mengasihi saudara kita. Nah, adik-adik, next up. Tuhan Yesus berjanji dalam Ulangan 31 ayat 6. Ada yang bisa bacain? Ulangan 31 ayat 6. Hold, Kak. Isya tolong bacain Ulangan 31 ayat 6. Oke. Saya udah ketemu Ulangan 31 ayat 6. Siapa tuh? Enzo, silakan dibaca, Dek. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Nah, jadi walaupun berat nih kita rasakan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, untuk melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu karena Tuhan akan menyertai. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi, jangan pernah menyerah untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus pasti menyertai dan memampukan kita semuanya. Amin? Amin. Amin. Oke, ada ayat hafalan nih buat minggu depan. Next, Kak. Ayat hafalannya itu dari Ulangan 31 ayat 6 yang tadi ya. Jadi setiap yang bisa menghafalkan ayat hafalan di hari Minggu itu akan dapat poin buat hadiah spesial di hari Natal nanti dari kakak-kakak sekolah guru. Ayat hafalannya Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini kita pegang sebagai kekuatan kita untuk kita menjalani hari-hari kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan, kami sudah boleh belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh diingatkan untuk boleh berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami tahu bahwa itu akan berat karena banyak tantangan, banyak godaan yang akan kami hadapi. Tetapi kami percaya oleh Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami,
kami boleh diberikan kemampuan, kami diberikan kekuatan untuk boleh melaluinya, dan kami boleh melakukan yang terbaik untuk memilih melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah ya Tuhan, kasih dan anugerah-Mu tetap menyertai kami sepanjang minggu yang berjalan ini. Dan pada minggu yang akan datang, kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami, yang kami akan bawa dan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, berkenan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Bila kami pada hari, makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak, selamat hari Minggu. Terima kasih adik-adik. Sampai Sampai jumpa lagi minggu Hari depan. Minggu adik-adik. Terima kasih.